Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rizky Marsha dengan NPM 234111059 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan membahas mengenai speech atau pidato. Pidato atau speech adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato dapat menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Umumnya, pidato dilakukan oleh orang-orang yang dianggap penting dalam artian orang tersebut untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Tujuan dilakukannya pidato adalah yang pertama, memberi sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan di dalam suatu acara atau kegiatan. Umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Dalam pidato, tujuan adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya seperti pidato peresmian sebuah gedung atau acara-acara peresmian seperti peresmian sebuah toko. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan memberi sapaan. Yang ketiga, mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela. Contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, yaitu meyakinkan pendengar. Berpidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye para politik. Orang-orang yang mencalonkan diri tentu akan memberikan banyak pidato terkait pada gagasan dan tujuan nanti. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Inilah salah satu contoh tujuan pidato untuk meyakinkan pendengar. Jenis-jenis pidato terbagi menjadi 4. Yang pertama, pidato informatif. Salah satu pidato informatif ini yaitu banyak dikenal oleh orang. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi tersebut akan diberikan pada komunikasi atau pendengar. Yang kedua ada pidato argumentatif. Jenis pidato ini adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan, seperti keyakinan pada pendapat atau opini tertentu, untuk meyakinkan daya terima dari argumentasi yang dibutuhkan hal lain, seperti statistik, data-data faktual, bukti-bukti atau kesaksian seseorang tokoh atau pakar. Dan yang ketiga ada pidato rekreatif. Jenis pidato ini adalah sering juga disebut pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah penampilan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan, humor, dan lelucon juga bisa digunakan untuk menghangatkan sebuah suasana. Tujuan dari pidato rekreatif ini untuk membangkitkan sebuah suasana kekeluargaan, baik yang berkaitan dengan kesedihan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Dan yang keempat yaitu pidato persuasif. Jenis pidato ini mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif juga mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang.
Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal itu akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendaknya sendiri. Sikap dan tindakan pendapat adalah sebuah fenomena kepribadian. Oleh karena itu, seseorang komunikator harus mengetahui beberapa faktor. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepribadian manusia. Tujuan dari pidato persuasif adalah melakukan sebuah tindakan. Selain itu, tujuannya juga dapat meninggalkan sebuah saksi, sebuah aksi, atau tingkah laku seseorang. Hal itu dilakukan sesuai dengan keinginan dan pembicara atau komunikator. Sebelum dilakukannya pidato, terdapat struktur-struktur yang harus dipersiapkan sebelum pidato dimulai. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Pada bagian pembuka terdapat menjadi 4 bagian, diantaranya adalah salam pembuka. Ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan, serta ucap rasa syukur dan pengantaran ke arah topik utama. Pada pembagian pembukaan pidato, seorang harus memulainya dengan karakter yang kuat. Karakter tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Jika mereka sudah mendengar dari awal, maka para pendengar akan terus mendengarkan orang yang berpidato sampai selesai. Yang kedua, ada bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicara terdukung dan menjadi suatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Sebaiknya juga menggunakan sumber yang terpercaya, dapat diketahui validasinya. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian ini umumnya memberikan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan selama berpidato. Juga menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Sekian penjelasan materi mengenai speech atau pidato. Saya Ica Rizky Rimarsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.